Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Bek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aas Hasanah, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah MTS Malnu Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan pada tanggal 19 Mei tahun 2025 dengan mengambil tema bab 3, yaitu profil Abu Bakar As-Siddiq dan profil Umar bin Khattab. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar video pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran SKI, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Jindan dipimpin doanya. Sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Abu Zar Al-Ghifari, Hadir. Andini, Artika, Arwa Ibtihal, Asofa, Dava Mulia Ilan, Hadir. Gaida Raihana Rahmi, Hamdi, Hadir. Hidayatullah, Hadir. Huriyatul Hasna, Inayatul Istiqomah, Indi Nur Noviani, Lailatul Azkia, M. Habib, Hadir, Bu. M. Reza Pahlevi, Hadir. M. Rifki Taufikur Rahman, Hadir. Mawatizul Maulidiyah, Muhammad Aziz, Hadir. Muhammad Aditya, Hadir. Raihan, Hadir. Raihan Agung Saputra, Hadir. Zindan, Hadir. Zulfa. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita ingat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kita giat belajarnya, giat membaca buku, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Dan semangat terus dalam belajarnya. Baik, Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Bisa kalian lihat di depan ya. Silakan kalian amati apa isi video tersebut.
Baik, hari ini kita bagian pembelajaran Khulafaur Rasyidin tentang profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Tujuan pembelajarannya yang pertama kalian agar bisa paham, ya, bisa menjelaskan tentang profil Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Yang kedua, ya, materi kita tentang Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khulafaur Rasyidin itu kan para pengganti yang diberi petunjuk. Siapa aja para pengganti itu? Yaitu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar, terus yang kedua ada Umar, yang ketiga ada Utsman, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Di mana khalifah pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah itu kan berdasarkan demokrasi, karena sebelumnya setelah Rasulullah wafat itu sebelumnya tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah beliau. Berarti Rasulullah mempersilahkan kepada umatnya untuk memilih pemimpinnya sendiri. Maka di situ diadakanlah demokrasi atau musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terpilihlah yaitu Khalifah Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang pertama. Setelah itu, setelah menjadi khalifah, beliau hanya menjabat selama 2 tahun. Apa aja prestasinya selama 2 tahun? Yang pertama yaitu memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan orang yang ingkar membayar zakat. Yang kedua yaitu memperluas wilayah Islam, dan yang ketiga yaitu mengumpulkan Al-Quran atau kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, setelah itu karena beliau mengalami sakit dan meninggal dunia, maka sebelum beliau wafat itu beliau sudah menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau, di mana ketika itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau ingin seketika beliau wafat itu yang menggantikan adalah Abu Bakar Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah yang kedua. Berarti Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua berdasarkan wasiat atau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Di mana selama 10 tahun itu apa aja yang sudah dilakukan atau prestasinya? Yaitu yang pertama, beliau menyebarkan agama Islam, ya. Hampir seluruh sebagian Arab sudah masuk Islam, ya. Terus yang kedua, beliau itu menetapkan kalender Hijriyah. Dimana kalender Hijriah itu awalnya kan masih menggunakan kalender Masehi. Kalender Hijriah diambil dari kata hijrah. Hijrah siapa? Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi, ya. Ditetapkanlah itu menjadi 1 Hijriyah, kalender Hijriyah dari kata hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Gitu, ya. Nah, materi kita kan tentang 2 itu. Nanti setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, maka kita nanti akan lanjut ke Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kalian bisa tahu prestasinya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang materinya kita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Itu akan bagi 2 kelompok, ya, untuk berdiskusi. Yang kelompok laki-laki bagian Khalifah Umar bin Khattab dan kelompok perempuan untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke.
untuk berdiskusinya. Silakan. Baik, kalian udah dibuat kelompok, silakan dikerjakan ya. Setelah itu kalian pahami dan kalian memberi pertanyaan ke kelompok yang satunya ya. Nanti pertanyaannya dipersiapkan untuk dipertanyakan ke kelompok sebelahnya, gitu ya. Ali menikahi anak Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra dan memiliki anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 64 tahun karena dibunuh oleh Abdullah bin Ubay saat mengimani salat subuh di Masjid Kufah 19 Ramadan dan meninggal 21 Ramadan. Sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Cinta ilmu, zuhud, dan rendah hati. Ali bin Abi Thalib sangat orang-orang yang sangat mencintai ilmu karena dia membangun kota Kufah sebagai pusatnya ilmu. Bahkan ilmu nahwu dan sorof pun yang mencetuskan pertama kali itu dia. Zuhud, kedekatan antara Ali dan Rasul membuat Ali tumbuh dalam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 2. Kaum muslimin bermusyawarah mencari sosok pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. 3. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. 4. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menyebarkan agama hingga ke Syam. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menguasai Rusia. 4. Kodifikasi atau pembukaan. 5. Al-Quran. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok 2 menanggapi apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa saja prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu menyebarkan agama hingga ke Syam, memberantas kaum murtad,
menguasai Persia, kodifikasi pembukuan Al-Quran. Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Maka kalian yang kelompok 2 bagian sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh muslim tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Tidak ada satupun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah dan kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Adapun prestasi Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk pemerintah yang adil, berwibawa dan disegani, memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi, membangun kota Basra, membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir, membangun Masjid Al-Nas dan menetapkan kalender Islam. Silakan untuk kelompok 1 untuk menanggapi apa yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1 berdasarkan wasiat atau ditunjuk oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, terima kasih buat diskusi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah diskusi tadi, kita dapat simpulkan bahwa Khalifah Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah siapa tadi? Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu Khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Cara pengangkatannya dengan cara demokrasi atau musyawarah, ya. Musyawarah dengan siapa? Yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bermusyawarah untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu ya, pengganti di sini bukan berarti menggantikan sebagai nabi dan rasul, tetapi menggantikan hanya sebagai pemimpin Islam. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun prestasinya yang tadi sudah kita jelaskan yaitu pengumpulan Al-Quran, terus juga menyebarkan agama Islam, ya. Terus beliau juga memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Terus khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Tadi bagaimana cara pengangkatan khalifah Umar bin Khattab? Dengan cara wasiat atau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah selama berapa tahun? 10 tahun. Prestasinya yang pertama kalian masih ingat tadi yang didiskusikan? Yaitu menyebar luas agama Islam. Terus menetapkan kalender Hijriah. Ya, Hijriah. Mungkin itu saja, ya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas profil khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin